Rahayu Rahayu Kamirantu Rahayu Sagung Dumadi Mugi kawilujengipun kasantosan lan karejan tansah kajiwalan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Saderengipun wawancara dinten menika dipunwiwiti dipuntepangaken nami kula Nur Aisyah saking mahasiswa Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya ingkang badhe dados juru wawancara ngenini piwulang bab toleransi. Dateng mriki kula badhe nyuwun pirsa Pak Pendeta ngenini piwulang bab toleransi wonten warga Desa Tenggulunan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Wonten ing wawancara dinten menika wonten 3 waos ingkang badhe dipunrembak. Wos ingkang sepisan inggih menika ngenani kawontenan bab toleransi. Lajeng wonten cak-cakipun bab toleransi ingkang dados waos ingkang nomor kalih. Ingkang pungkasan wonten kados pundi dinten tembenipun bab piwulangan toleransi. Nama saya Pendeta Tadius Teri dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat AKP Watugolong Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Pak, ini kula badhe yang desa menani anggaran pun piwulang bab toleransi ing dusun Gulunan Kecamatan Krian. Ingkang kaping setunggal menapa piwulang bab toleransi sampun dipun pahami kaliyan warga Bebrayan mriki. Kalau kita ngomong masalah toleransi masyarakat sekitar yang kami lakukan itu adalah kami ini selalu membangun yang namanya kebersamaan. Jadi dengan adanya ingin membangun kebersamaan dengan warga setempat, maka kami dari pihak gereja itu harus turun lapangan kepada mereka. Seperti kalau ada kerja bakti kampung, ya kami turut serta di dalamnya. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan warga, ya seperti kalau ada undangan tahlilan, kami juga ikut menghadiri undangan itu. Oke, terus saya ngatain Pak. Napa panjenengan sampun nularaken piwulang bab toleransi antar umat beragama wonten dusun Tenggulunan niki? Ya itu tadi Mbak, yang kami lakukan dengan jalan kita ini turun ke lapangan, kita memberikan contoh kepada mereka bahwa bertoleransi dengan semua orang, dengan agama yang berbeda. Kami ingin memberikan contoh kepada mereka dengan jalan yaitu tadi kami ingin ikut berpartisipasi dengan kebudayaan lokal. Oke, terus niki wiwit kala menapa panjenengan sampun nularaken bab toleransi ing dusun Gulunan mriki, Pak? Kami datang di tempat ini, kami ditugaskan dari sinode, dari organisasi itu tahun 97. Nah, jadi dari mulai tahun 97 itu kami sudah mulai menularkan toleransi kepada masyarakat di sekitar. Kadang-kadang kalau kegiatan-kegiatan gereja seperti ada Natal, mereka kita undang. Masyarakat dari dusun Tenggulunan ini sangat merespon dengan baik. Mereka mau hadir, kadang-kadang mereka juga kalau yang perempuan itu juga pakai jilbab, yang bapak-bapaknya kadang-kadang ada yang pakai peci, datang mereka, tapi tetap kita tempatkan di tempat yang seharusnya bagi mereka. Jadi mereka tidak di dalam, mereka ada di luar. Tapi mereka merespon gitu. Oke. Kados pundi penangananipun warga Gulunan mriki dumateng patakulur ngengingi piwulang bab toleransi ingkang panjenengan tindakaken? Diulangi Pak, diulangi. Kados pundi penanganan warga Gulunan mriki dumateng penularan mengenai bab toleransi ing mriki? Mereka sangat merespon dengan baik. Ya.
Karena warga di Tenggulunan ini memang dari latar belakangnya mereka ini termasuk kampung yang paling toleransi di Kecamatan Krian ini. Karena kalau kita lihat petanya, di depan gereja ini kira-kira 100 meter di situ ada masjid. Kemudian di satu RW di Dusun Tenggulunan ini ada 2 gereja. Gitu. Wonten 2 nggih. Ada 2 gereja di sini, Mbak. Jadi apa itu tadi, Pak, yang ditanyakan? Bagaimana cara menangani untuk menularkan bab toleransi? Menangani Iya. masalah toleransi ya. Itu tadi, Mbak. Cara kami menangani toleransi di sini, kami ini membaur dengan masyarakat. Kami mengikuti budaya lokal, sehingga dengan mengikuti budaya lokal itu mereka merasa tidak asing dengan kehadiran kami, seperti itu. Oke. Ini pertanyaan bagian 2. Keterangan ngenani kawontanipun cak-cakanipun piwulang bab toleransi. Kang nomor setunggal, menapa piwulang bab toleransi sampun dipuncakaken kalian warga bebrayan ngriki? Warga Tenggulunan ini memang dari dulu sudah terkenal dengan toleransinya yang tinggi di desa Watugolong ini. Kenapa begitu? Karena memang sejak dari awal ya pergaulan masyarakat di sekitar di desa Watugolong ini, mereka itu tidak memandang agama A, agama B itu sebagai sesuatu yang dimusuhi, tetapi mereka menganggap semua itu sebagai saudara, gitu loh, Mbak. Jadi sehingga dengan demikian kami ini bisa bersatu dengan mereka. Oh, nggih. Terus contoh hal napa mawon sing sampun dilakukan kali warga bebrayan mriki seperti perangan piwulan bab toleransi kangge niki ngurmati utawa ngajeni kepercayaan agama yang berbeda. Mereka selalu mendukung keberadaan gereja kami sejak gereja kami ini berdiri. Gereja kami ini berdiri sejak tahun 1978 Mbak, di tempat ini. Ya. Jadi ketika kami membangun gereja ini, wujud nyata dari toleransi mereka, kami membangun gereja yang sekarang ini. Dulu gerejanya kecil, tapi sekarang sudah menjadi besar seperti ini. Ketika kami membangun gereja ini pada tahun 13, mereka itu rame-rame gotong royong ikut soyo ngecor gereja ini, Mbak. Jadi bantu. Jadi tomo gotong royong bangun ya. Mereka ikut bergotong royong ketika kami membangun gereja ini. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya dari pihak masjid, mereka dulu membangun masjid, kami juga dari pihak gereja ini memberikan sumbangan berupa semen, gitu loh, Pak. Jadi seperti itu. Oh iya. Terus napa ingkang dados penghalang salebetipun ngecakaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan Tenggulunan mriki? Yang jadi penghalang itu sebetulnya kalau di konteks Dusun Tenggulunan ini sebetulnya nggak ada, gitu, Mbak. Karena mereka dari awal mereka memang adalah orang-orang yang memang betul-betul toleran. Mereka bisa menerima keberadaan semua golongan agama, semua golongan budaya. Mereka bisa menyatu karena prinsip orang-orang Dusun Tenggulunan ini, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi karena agama itu urusannya kan dengan Sang Pencipta. Jadi itu merupakan masalah pribadi. Terus nih, kadosipun cara panjenengan ngatasi kados penghalang napa sakjenisipun niku damel bab toleransi ing warga Tenggulunan mriki niku kados pundi, Pak? Jadi kami memang harus turun ke lapangan. Jadi kalau ada, katakan saja ada
trouble, ada permasalahan dengan masyarakat di sekitar, memang kami harus turun ke lapangan, turun kepada mereka mencari tahu permasalahannya itu apa. Sebetulnya kadang-kadang nggak ada hal-hal yang besar, tapi kadang-kadang karena mungkin istilahnya itu ada dari pihak luar yang istilahnya ngobong-ngobongi, sehingga hal yang nggak seharusnya besar bisa dibesar-besarkan. Makanya dengan adanya seperti ini kami selalu turun langsung ke lapangan mendatangi pihak-pihak yang berkaitan. Ya, lajeng niki wonten topik ketiga. Pamanggih ngingi dinten tembenipun piwulang bab toleransi wonten ing dusun Tenggulunan mriki. Kang kaping setunggal, napa piwulang bab toleransi wonten dinten sakmenika saged dipun dadosaken kabetahan kaliyan warga bebrayan ing desa Tenggulunan mriki, Pak? Diulangi, Mbak. Nggih. Napa bab toleransi sakmenika inggih sampai dinten niki niku saged dipun dadosaken supados warga niku betah ngenani toleransi ing lingkungan dusun Tenggulunan mriki. Ya, kami harus menyatu dengan masyarakat, menjadi satu dengan mereka. Ketika mereka mengadakan suatu acara, ya kami ikut terlibat di dalamnya, seperti 17-an, kerja bakti, maupun ada undangan-undangan seperti mereka punya hajat. Kami juga harus memperhatikan dan kadang-kadang juga harus memberikan sedikit fasilitas kepada mereka. Seperti contoh, kami pernah meminjamkan drum gereja untuk kegiatan kampung. Mungkin alat-alat musik atau sound kita bisa kadang-kadang dipinjamkan kepada mereka. Gitu. Wonten dinten semangke warga dusun Tenggulunan mriki sampun dumugi tataran ingkang pundi ngenani toleransi, ingkang ngehormati ingkang benten agama ngoten. Sampai pundi mereka niku tingkatannya. nggih. Jadi kalau saya rasa Pak ya, untuk warga Tenggulunan ini tataran level mereka menghormati bagi mereka yang berbeda agama itu memang kalau saya perhatikan memang pada level yang boleh dikatakan menengah ke atas lah, yang dari tengah ke atas, karena mereka selalu terbuka dengan keberadaan agama-agama yang berbeda di tempat ini. Seperti tadi saya berikan contoh, di tempat kami ini satu RW itu ada 2 gereja, sedangkan dari mereka dari pihak Islam baru ada 1 masjid di sini di depan itu, dan dari gereja itu ada 2. Kalau musola sih banyak ya, dari tiap-tiap musolanya banyak, tapi masjidnya sini baru 1. Seperti itu, Mbak. Nggih. Kapan tataran wekasan inggih nyekuyung kapitadosan agami Kristen kaliyan Islam niki ingkang benten saged kelampahan wonten bebrayan ngriki? Nggih, kapan kayak niku warga benten agami niku saged nyengkuyung acara ingkang benten ngoten lho, Pak. Terus mereka niku saged dipun dadosaken setunggal ngoten niku. Biasanya pada acara-acara ini, Mbak, acara-acara tertentu seperti 17-an, kemudian perayaan-perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, biasanya kami ini saling anjang sana. Dari pihak kami kalau pas Idul Fitri, kami ini biasanya anjang sana dari rumah ke rumah. Demikian juga sebaliknya, pas kalau Natal, mungkin mereka tidak anjang sana, tapi kalau ketemu mereka memberikan ucapan Selamat Natal. Seperti itu, Mbak. Terus niki kados pundi pikajengan panjenengan tumrap piwulangan bab toleransi? Oh niku. Menapa wonten cara kangge nyepetaken tataran wekasan inggih menika nyengkuyung kapitadosan agami napa nih Kristen kalian
Islam ingkang benten saged kelampahan wonten warga bebrayan tenggulan mriki? Maksudnya apa, Pak? Napa wonten cara damel nyepetaken ngenani cara-cara yang untuk nyangkuyung kegiatan teng mriki? Dadose warga niku saged tumut sedanten nglampahi adicara teng mriki ngoten, Pak. Niku Jadi tadi, baik Mbak, Islam maupun Kristen. dengan jalan kita ini memang satu-satunya jalan ya. Kerukunan itu bisa tercipta dengan baik kalau dari para tokoh-tokoh agama itu mereka mau saling tuh istilahnya kasarannya turun gunung lah. Ini. Jadi dari tokoh-tokoh agamanya harus turun gunung sebab bagaimanapun juga tokoh-tokoh agama itu kan menjadi panutan bagi warganya. Ya. Kalau tokoh-tokoh agamanya sudah saling mengenal, kemudian mereka saling rukun, masyarakatnya atau umatnya yang di bawah mereka pasti akan mengikutinya. Itu yang selalu kami lakukan. Jadi kami di sini saling mengenal dengan tokoh-tokoh agama seperti Pak Ma'ruf almarhum, kemudian ketua tahmir masjid di depan ini kami juga bersilaturahmi dengan mereka, dan bahkan di Krian ini baru dibentuk FKUB Kecamatan Krian, Forum Komunikasi Umat Beragama di Kecamatan Krian. Lah itu kami mengadakan pertemuan 3 bulan sekali antar lintas tokoh-tokoh agama. Jadi dengan demikian sehingga terjalinlah kerukunan di antara kami seperti itu, Pak. Oh, nggih. Paham. Terus kados pundi pikajengan panjenengan tumrap piwulang bab toleransi kangge warga bebrayan Gulunan mriki lan warga bebrayan Agung Indonesia wonten dinten tembe kados pundi panjenengan damel miwulangi toleransi ing warga Tenggulan mriki salajengipun wonten warga bebrayan Agung Indonesia dados mboten mriki mawon. Ya. Tetap yang kami pegang adalah dasar negara kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa semua warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memeluk agamanya masing-masing, kemudian memiliki hak kebebasan yang sama, sehingga dengan demikian kami mempunyai prinsip bahwa kami adalah Indonesia, kami adalah satu, baik untuk warga lokal maupun untuk seluruh warga di seluruh Indonesia. Kita adalah satu, adalah Indonesia, yang tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh dibeda-bedakan dengan berbagai macam kepercayaan yang terlalu banyak di negara kita ini. Tetapi yang penting kita harus tetap punya pegangan, kita ini adalah satu Indonesia dan punya dasar negara Indonesia. Ya. Yeah. Niki pertanyaane sampun, terus niki wonten Ingkang benten sampun dipun sameaken, ingkang sami sampun dipun bentenaken. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Jawab semanten anggenipun kula wawancara ngenani bab piwulang toleransi. Kula nyuwun agung panuwun lan kula nyuwun agung pangapunten menawi kula wonten salah ing bab menika. Matur nuwun. Nuwun rahayu kang wiyantu rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan kasantosan lan kerjaan tansah kajigolan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Nuwun.